Sudah lama saya tidak bicara soal politik. Dari hari ke hari, kini saya lebih menggeluti dunia seni dan olahraga. Sungguh pun demikian, sebagai warga negara, tentulah saya tidak kehilangan hak asasi saya untuk peduli dan menyampaikan pendapat. Materi yang ingin saya sampaikan ini tentu berangkat dari niat dan tujuan yang baik, serta hendak saya sampaikan secara baik pula. Saya mulai tertarik dengan isu pergantian sistem pemilu. Dalam sistem proporsional terbuka menjadi sistem proporsional tertutup, informasinya, Mahkamah Konstitusi akan segera memutuskan mana yang hendak dipilih dan kemudian dijalankan di negeri ini. Sebelum yang lain, dari sini saya sudah memiliki satu catatan. Benarkah sebuah sistem pemilu diubah dan diganti ketika proses pemilu sudah dimulai, sesuai dengan agenda dan timeline yang ditetapkan oleh KPU? Tepatkah di tengah-tengah perjalanan yang telah direncanakan dan dipersiapkan dengan baik itu, utamanya oleh partai-partai politik peserta pemilu, tiba-tiba sebuah aturan yang sangat fundamental dilakukan perubahan? Ini tentu dengan asumsi bahwa MK akan memutuskan sistem proporsional tertutup yang mesti dianut dalam pemilu 2024 yang tengah berjalan saat ini. Apakah saat ini, ketika proses pemilu telah berlangsung, ada sebuah kegentingan di negara kita? Seperti situasi krisis tahun 1998 dulu misalnya, sehingga sistem pemilu mesti diganti di tengah jalan. Mengubah sistem tentu amat dimungkinkan, namun di masa tenang. Bagus jika dilakukan berembuk bersama, ketimbang mengambil jalan pintas melakukan judicial review ke MK. Sangat mungkin sistem pemilu Indonesia bisa kita sempurnakan. Karena saya juga melihat sejumlah elemen yang perlu ditata lebih baik. Namun, janganlah upaya penyempurnaan hanya bergerak dari terbuka tertutup semata. Dalam tatanan kehidupan bernegara yang baik dan dalam sistem demokrasi yang sehat, ada semacam konvensi baik yang bersifat tertulis maupun tidak. Apa yang saya maksud? Jika kita hendak melakukan perubahan yang bersifat fundamental, misalnya konstitusi, bentuk negara serta sistem pemerintahan dan sistem pemilu, pada hakikatnya rakyat perlu diajak bicara, perlu dilibatkan. Ada yang menggunakan sistem referendum yang formal maupun jejak pendapat yang tidak terlalu formal. Menurut saya, lembaga-lembaga negara, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, tidak boleh begitu saja menggunakan kekuasaan yang dimilikinya dan kemudian melakukan perubahan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hajat hidup rakyat secara keseluruhan. Menurut pendapat saya, mengubah sistem pemilu itu bukan keputusan dan bukan pula kebijakan biasa yang lazim dilakukan dalam proses dan kegiatan manajemen nasional. Bagaimanapun rakyat perlu diajak bicara. Kita harus membuka diri dan mau mendengar pandangan pihak lain, utamanya rakyat. Mengatakan, itu urusan saya dan saya yang punya kuasa. Untuk semua urusan,
tentu tidaklah bijak. Sama halnya dengan hukum politik. Yang kuat dan besar mesti menang. Yang lemah dan yang kecil harus kalah. Tentu juga bukan pilihan kita. Hal demikian tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang kita anut bersama. Konsensus building yang seiring diwujudkan dalam musyawarah untuk mufakat, berdialog dan berembuk. Take and give, itulah nilai-nilai yang diwariskan oleh para pendiri Republik dahulu. Saya mempelajari secara mendalam bagaimana dengan cerdas dan arifnya founding father kita, Bung Karno, Bung Hatta, Bung Yamin, Supomo, Ki Haji Bagus, dan lain-lain, bersedia untuk berembuk dan saling mendengar untuk merumuskan dasar-dasar negara baru Republik Indonesia yang dinilai paling tepat. Kembali ke pokok bahasan. Rakyat memang sangat perlu diberikan penjelasan yang gamblang tentang rencana pergantian sistem pemilu itu. Apanya yang berbeda antara sistem terbuka dan sistem tertutup? Mereka harus tahu bahwa kalau yang digunakan adalah sistem proporsional tertutup, mereka harus memilih parpol yang diinginkan. Selanjutnya, partai politiklah yang hakikatnya menentukan kemudian siapa orang yang akan menjadi wakil mereka. Sementara, jika sistem proporsional terbuka yang dianut, rakyat bisa memilih partainya, bisa memilih orang yang dipercaya, bisa menjadi wakilnya, atau keduanya, partai dan orangnya. Rakyat sungguh perlu diberikan penjelasan tentang rencana pergantian sistem pemilu ini. Karena dalam pemilihan umum, merekalah yang paling berdaulat. Inilah jiwa dan napas dari sistem demokrasi. Dalam artikel sangat singkat ini, saya memang tidak hendak menyampaikan pikiran saya tentang mana yang paling tepat antara sistem proporsional tertutup versus sistem proporsional terbuka. Meskipun saya punya sejumlah pandangan dan pemikiran, namun bukan itu inti tulisan singkat saya ini. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa perkara besar yang tengah ditangani oleh MK ini adalah isu fundamental. Hakikatnya salah satu fundamental konsensus dalam perjalanan kita sebagai bangsa. Apalagi putusan MK bersifat final dan mengikat. Bagaimana jika putusan MK itu keliru? Tentu bukan sejarah seperti itu yang diinginkan oleh MK maupun generasi bangsa ini. Mungkin ada yang bicara, tidak ada yang tidak bisa diubah di negeri ini. Konstitusi pun bisa saja diubah, demikian juga sistem pemilu. Pendapat demikian tidaklah salah, dan saya pun amat mengerti. Saya hanya mengingatkan dengan cara menyampaikan pertanyaan seperti ini. Kalau sebuah konstitusi, undang-undang, dan juga sistem pemilu hendak diubah, mengapa dan bagaimana semua itu diubah? Bangsa yang maju dalam tatanan kehidupan yang baik, meski mengedepankan pentingnya what, way, how dalam perjalanan ke depan. Negeri ini harus memiliki budaya untuk selalu mengedepankan the power of reason. Begitulah karakter bangsa yang maju dan rasional. Permasalahan bangsa mesti dilihat secara utuh dan seraya tetap berorientasi ke depan, serta untuk memenuhi aspirasi besar rakyatnya. Bukan pikiran atau tindakan musiman. Apalagi jika bertentangan dengan kehendak dan
pikiran bersama kita sebagai bangsa. Artikel ini ditulis oleh Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Indonesia ke-6. Salam, Dedi Ahmadi Official.